Festival musim panas video game telah berlalu pada awal Juni kemarin. Festival kali ini sangat ramai karena ada banyak live stream dengan berbagai topik yang berbeda-beda. Mulai dari publisher gede, kumpulan game dari wilayah tertentu seperti Asia Tenggara, hingga kumpulan game yang ikut menjaga keberlangsungan lingkungan. Ada banyak banget game yang diumumin. Karena itu gue coba pilih beberapa game yang paling menarik perhatian gue. Karena ngumpulin dari seluruh pengumuman di Summer Game Fest 2025, game yang dipilih kali ini ada cukup banyak. Daftar gamenya gue urutin berdasarkan dari hype paling rendah ke hype paling tinggi. Aphelion adalah game terbaru dari Dontnod yang terkenal dengan seri Life is Strange. Game terbarunya kali ini mengambil setting di luar angkasa pada masa depan yang tidak terlalu jauh. Pada masa ini, bumi sudah mulai hancur dan umat manusia berusaha keras untuk mencari planet baru yang bisa ditinggali. Game ini menghadirkan dua tokoh utama yaitu Ariane dan Thomas yang pergi naik pesawat luar angkasa. Tetapi pesawat mereka sayangnya jatuh di planet es. Kini mereka harus mencari cara bertahan hidup dan kabur dari planet yang ekstrim ini. Sama seperti dengan game Dontnod lainnya, game ini akan berfokus pada cerita. Keunikan dari game ini ada pada sistem dua tokoh utamanya yang bisa kalian kendalikan. Ariane akan pergi menjelajahi planetnya, sedangkan Thomas yang terluka akan mencoba memecahkan misteri dengan cara lain. Dontnod mengatakan bahwa gameplay dari kedua tokoh utama ini sangat berbeda. Keunikan lainnya adalah game ini berkolaborasi langsung dengan European Space Agency atau ESA. Gue cukup tertarik dengan game ini tentunya karena setting cerita luar angkasanya. Tidak hanya itu, cerita bertahan hidup di planet asing ini sangat menarik bagi gue. Kalau dari harapan gue sih, ceritanya dan gameplaynya bisa menggambarkan kondisi suram dari terdampar di planet asing. Tetapi sayangnya game ini dibuat oleh Dontnod yang terkenal membuat game yang berfokus pada cerita dan gameplaynya adalah nomor 2. Tidak hanya itu, cerita Dontnod juga biasanya berfokus pada drama manusia. Bahkan mereka juga sudah mengumumkan bahwa inti dari game ini bukanlah planetnya, tetapi kisah tentang apa yang kita bawa ketika semuanya hilang. Karena ceritanya begitu, hype gua cukup berkurang untuk game ini. Aphelion akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Game ini juga akan rilis Day One untuk Game Pass. Cairn adalah game terbaru dari The Game Bakers, studio indie yang terkenal dengan game Fury dan Heaven. Game terbaru mereka kali ini adalah tentang memanjat gunung. Tidak hanya sekedar memanjat gunung saja, Cairn juga memiliki elemen survival. Untuk mendaki gunung, kalian harus menentukan sendiri posisi kedua tangan dan kedua kaki kalian. Kalau menaruh di tempat yang tidak optimal, kaki atau tangan Ava akan cepat lelah dan bisa jatuh. Kalian bisa menentukan rute memanjat dengan bebas. Selain memanjat, kalian juga harus memanage barang-barang yang dibawa karena jumlahnya tidak banyak. Ava akan kelaparan dan haus, jadi stok makan dan minum harus tersedia. Tidak hanya itu, piton yang merupakan jangkar untuk tali juga hanya bisa bawa sedikit dan bisa rusak. Tas kalian pun kapasitasnya terbatas. Kebetulan ada demo Cairn di PS5 dan Steam yang bisa kalian coba. Gua sendiri baru aja coba demonya dan ternyata gamenya keren juga. Sistem memanjatnya benar-benar bebas dan akan membuat kalian tahan napas. Setelah gua coba demonya, hype gua dari tadinya 0 jadi meningkat. Soalnya gamenya bakal membuat lo manjat gunung yang tinggi banget, sampai ke bagian saljunya. Cairn akan rilis pada tanggal 5 November 2025 untuk PS5 dan PC. Let's Build a Dungeon adalah game dari Singapura yang cukup unik. Sesuai dengan judulnya, dalam game ini kalian bisa membuat dungeon dengan bebas. Tetapi yang kalian buat bukan sekedar dungeon, melainkan game MMORPG. Sistem yang disiapkan terlihat cukup komplit, bahkan sampai ada sistem untuk menangkap monster ala Pokemon. Gue cukup penasaran dengan game ini karena sisi game devnya. Salah satu game favorit gue adalah game dev story dan bagian game devnya mengingatkan akan game tersebut. Tetapi Let's Build a Dungeon terlihat punya sisi game dev yang lebih dalam yang dilengkapi dengan cerita. Tetapi di sisi lain, gue paling gak kreatif kalau soal ngebuat sesuatu kayak gini. Jadinya gue sedikit ragu untuk mainin gamenya. Let's Build a Dungeon akan rilis untuk Xbox Series XS dan PC, tapi belum ada tanggal rilisnya. Kalau kalian penasaran dengan gamenya, kalian bisa coba langsung demonya yang ada di Steam. Marvel's Deadpool VR. Marvel memberi kejutan baru dalam Summer Game Fest 2025 yaitu Marvel's Deadpool VR. Sesuai dengan judulnya, dalam game ini kalian akan menjadi Deadpool secara langsung. Dari trailer yang diperlihatkan, kalian bisa bebas membantai musuh ala Deadpool. Mulai dari ditabrak, melempar pistol ke musuh hingga menempelkan wajah musuh ke baling-baling helikopter, semuanya bisa kalian lakukan. Belum lagi Deadpool kali ini diperankan oleh Neil Patrick Harris, jadi makin terlihat seru gamenya.
Walau gue cukup tertarik dengan game ini, sayangnya ada beberapa hal yang membuat gue ragu untuk memainkannya. Hal pertama yang bikin gue ragu adalah seberapa responsifnya Deadpool untuk bereaksi dengan aksi yang kita lakukan. Deadpool terkenal dengan quip atau komentar kecil dari aksi-aksinya. Kalau ternyata Deadpool tidak mengatakan banyak hal ketika kita beraksi, gamenya akan terasa jadi flat. Tetapi hal yang paling besar yang menghalangi gue untuk main game ini adalah hanya rilis untuk MetaQuest 3 dan MetaQuest 3S. Jadinya gue nggak bakal bisa mainin game ini. Marvel's Deadpool VR akan rilis pada akhir 2025. The Fractured Shimmer. Satu lagi game dari Indonesia yang terlihat menarik. The Fractured Shimmer adalah game horor yang terlihat menegangkan. Dalam game ini, kalian akan menjadi Eddie, seorang jurnalis yang sedang menginvestigasi kasus pembunuhan yang aneh. Investigasinya ini membawanya ke sebuah rumah besar. Tetapi ternyata rumah tersebut penuh dengan misteri yang menyeramkan. Gue cukup tertarik karena gameplaynya sedikit mengingatkan akan game Clock Tower. Eddie terlihat hanya bisa memecahkan misteri dan tidak bisa melawan musuh yang ada di rumah itu. Ia hanya bisa lari dan sembunyi aja. The Fractured Shimmer akan rilis untuk PC, tetapi tanggal rilisnya masih belum ada. Kalau penasaran, kalian bisa coba langsung demonya yang ada di Steam. Nine Kings. Nine Kings adalah salah satu game indie yang menarik perhatian gue dari acara Latin America Game Showcase. Game ini cukup unik karena menggabungkan gameplay membangun kerajaan dengan kartu. Semua yang kalian lakukan dalam game ini ditentukan berdasarkan deck kartu dari raja yang kalian pilih. Ketika kalian mengalahkan musuh, kalian bisa mengambil kartu musuh untuk memperkuat deck yang kalian gunakan. Gue tertarik dengan game ini karena gue emang cukup suka gameplay membangun kota atau kerajaan. Twist menggunakan deck kartu ini membuat gue makin tertarik untuk mencobanya. Untungnya ada demo di Steam yang bisa dicoba langsung. Nine Kings sudah rilis lewat Early Access di PC. Malapetaka. Udah bisa ditebak dari judulnya, game FPS ini berasal dari Indonesia dan dibuat menggunakan GZ Doom. Ketika baru lihat pertama kali aja, gue langsung tertarik dengan game ini karena pemilihan warna yang sangat colorful. Gameplay ala Doom klasik ini sudah bisa dipastikan seru, jadi sekarang yang harus diperhatikan adalah konten yang dihadirkan, baik dari segi visual, senjata yang digunakan, dan juga peningkatan tambahan gameplay. Malapetaka ini dibuat oleh satu orang aja dan akan rilis di Steam. Kalian yang penasaran bisa coba langsung demonya. Game of Thrones War for Westeros. Salah satu kejutan dalam Summer Game Fest adalah game baru dari Game of Thrones. Game baru kali ini adalah Game of Thrones War for Westeros dan berupa game RTS. Gue sendiri sih nggak ngikutin Game of Thrones, tapi cukup tertarik dengan game ini karena gue suka dengan game RTS. Selain itu, tampilan gamenya sedikit mengingatkan gue akan Lord of the Rings Battle for Middle-earth. Jadi ekspektasi gue cukup tinggi untuk game ini. Tetapi sayangnya masih belum ada detail lebih lanjut. Game of Thrones War for Westeros akan rilis pada tahun 2026 untuk PC. Big Walk. Apakah kalian masih ingat dengan Untitled Goose Game? Ternyata game terbaru dari tim di balik game unik itu adalah Big Walk. Masih serupa dengan game sebelumnya, game terbaru ini benar-benar santai. Big Walk dikatakan ditujukan sebagai game yang menjadi tempat hangout kalian bersama teman-teman. Bahkan House mengatakan bahwa hanya dua hal yang kalian lakukan dalam game ini, jalan dan ngobrol. Kalau dijelasin emang kelihatan gamenya nggak ada apa-apa. Tapi setelah ngeliat video penjelasan, kayaknya ini game bener-bener asik dimainin bareng temen. Kalian bisa jalan-jalan bebas bersama temen dan juga ngelakuin berbagai hal bodoh. Jadi gue saranin untuk coba tonton video penjelasannya. Gue sih tertarik buat hangout sama temen begini. Yang susahnya sih ngumpulin temennya buat main bareng. Big Walk akan rilis pada 2026 untuk PC. Ministry of Order. Ministry of Order adalah game indie yang cukup unik. Kalian akan bekerja di unit bersalin. Tugas kalian adalah mencocokkan bayi yang ada di ruangan bayi dengan orang tua yang tepat. Tetapi di luar tugas itu, ada juga konspirasi yang bisa menentukan nasib negaranya. Konsep gamenya sedikit mirip dengan game indie klasik Papers, Please. Tapi Voltec Play selaku developer udah bilang kalau game ini terinspirasi dari Papers, Please. Dari awal aja gue udah tertarik karena konsep yang unik. Tetapi adanya inspirasi Papers, Please membuat gue makin tertarik dengan gamenya. Belum lagi ada cerita konspirasi yang membuat game ini makin terlihat seru. Ministry of Order akan rilis untuk PC, tapi tanggal rilisnya masih belum ada. Lego Voyagers. Game Lego terbaru kali ini akan membawa kalian dan satu teman untuk bekerja sama dalam perjalanan di dunia Lego. Karakter yang dikendalikan terlihat sangat imut. Gameplaynya juga terlihat menarik karena kalian bisa menghubungkan berbagai Lego ke badan karakter untuk memecahkan puzzle. Gue cukup tertarik dengan game ini karena merupakan game co-op yang bisa dimainkan secara offline atau online.
Tentunya gue bakal main sama istri gue. Tidak hanya itu, grafisnya juga keren banget, bener-bener kelihatan kayak Lego beneran. Lego Voyagers akan rilis untuk PS5, Xbox Series XS, PS4, Nintendo Switch, dan PC. Sayangnya tanggal rilisnya masih belum diumumin. Scott Pilgrim EX. Salah satu adaptasi game yang cukup keren adalah Scott Pilgrim vs. The World The Game. Game 2D beat 'em up ini cukup populer, tetapi sempat menghilang dari peredaran karena masalah lisensi. Siapa sangka sekarang akan ada sequel baru yang berjudul Scott Pilgrim EX. Sequel ini dijanjikan akan menghadirkan stage yang luas, 7 karakter yang bisa dimainkan, dan combo serangan yang bervariasi. Petualangan Scott Pilgrim kali ini terlihat jauh lebih luas. Tentunya ini adalah berita baik karena gamenya dulu cukup terkenal. Gue sendiri cukup senang dan tertarik dengan pengumuman ini. Scott Pilgrim EX akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, PS4, Nintendo Switch, dan PC. Beast of Reincarnation. Salah satu game yang paling mengejutkan dari Xbox Game Showcase adalah Beast of Reincarnation. Hal yang bikin terkejut adalah pengembangnya, yaitu Game Freak, studio di balik seri Pokemon. Tetapi game ini sangat berbeda dengan Pokemon, baik dari segi grafis berkualitas AAA dan juga segi gameplay yang penuh aksi. Dari trailer perdana, gameplaynya masih belum terlalu jelas, tetapi settingnya berada di masa depan yang sudah hancur. Namun kalau diperhatikan dengan seksama, sepertinya Beast of Reincarnation adalah game action seperti Sekiro dengan hadirnya sistem parry, musuh yang besar, dan juga grapple hook. Game ini benar-benar menarik, tapi gue berharap bukan game dengan tingkat kesulitan tinggi ala Souls-like. Gue harap gamenya menghadirkan kesulitan yang biasa aja. Beast of Reincarnation akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Mudang Two Hearts. Satu lagi game yang mengejutkan di Xbox Game Showcase. Mudang Two Hearts adalah game asal Korea yang dulu dikenal dengan nama Project T-Edge. Tidak hanya itu, game ini juga sebenarnya adalah adaptasi dari webtoon berjudul Shaman yang sudah tamat dan bisa dibaca di Tomix. Mudang Two Hearts ini mengambil setting di masa depan di mana Korea sudah bersatu. Gamenya akan berfokus pada 3 karakter, yaitu Ji Jong-tae, seorang tentara Korea Utara yang ikut program pertukaran di Korea Selatan, Gavi, anggota grup adil bernama Ordo, dan teroris misterius bernama ID Ghost. Dari trailer pengumumannya terlihat game ini berfokus pada stealth action seperti Splinter Cell atau Metal Gear Solid. Grafisnya juga terlihat keren banget dan sudah lama nggak ada game stealth seperti ini. Jadinya gue jadi penasaran banget dengan game ini. Mudang Two Hearts akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Acts of Blood. Salah satu hal yang paling banggain di acara utama Summer Game Fest adalah pengenalan Acts of Blood di panggung besar. Game asal Bandung ini sejak pertama diperkenalkan sudah menarik perhatian banyak orang karena aksi yang keren dan grafis yang gokil. Gue sendiri udah coba demonya yang ada di Steam dan enjoy mainnya. Sistem pertarungannya menyerupai seri Batman Arkham yang sangat mudah dikendalikan tetapi terlihat keren. Kalian yang penasaran bisa coba langsung demonya di Steam. Acts of Blood akan rilis pada musim panas 2026 untuk PC. Dispatch. Dispatch adalah game baru yang dibuat oleh Ed House Studio, studio baru yang dibuat oleh mantan staff Telltale. Karena itu, game ini masih berupa game yang berfokus pada cerita yang bisa kalian tentukan sendiri. Dalam Dispatch, kalian adalah mantan superhero yang bekerja di kantor superhero. Tugas kalian adalah dispatcher yang menentukan penugasan superhero ke tempat kasus. Game komedi ini akan membuat kalian mengurus tim yang paling berantakan. Kalian yang penasaran bisa mencoba langsung demonya yang ada di Steam. Dalam demo ini, kalian bisa cobain sedikit porsi cerita dan juga gameplay unik menjadi dispatcher. Gue udah coba demonya dan tertarik dengan ceritanya. Cerita komedi superhero seperti ini pastinya akan seru. Gameplay dispatchernya juga cukup menantang karena kalian harus menentukan superhero yang tepat untuk pekerjaannya. Dispatch akan rilis untuk PC pada tahun 2025. Resident Evil Requiem. Capcom akhirnya mengumumkan Resident Evil terbaru dalam Summer Game Fest 2025 ini. Resident Evil Requiem adalah entry ke-9 dan tokoh utama kali ini adalah Grace Ashcroft yang bekerja di FBI. Ia adalah anak dari Elisa Ashcroft, tokoh dari Resident Evil Outbreak yang sempat dimention di Resident Evil 7 Biohazard. Grace ditugaskan oleh atasannya untuk menginvestigasi kasus kematian yang aneh di hotel tempat ibunya dulu meninggal. Petualangan kali ini akan membawa kalian kembali ke Raccoon City yang dulu dihancurkan di Resident Evil 3. Sayangnya masih belum ada tampilan gameplay yang jelas, tapi preview sudah beredar dan mengatakan kini kalian bisa pilih tampilan FPS seperti RE7 dan RE8 atau TPS seperti remake RE2 dan RE3. Game RE terakhir yang gue mainin itu RE7 dan gue cukup enjoy dengan game itu.
Suasana seramnya benar-benar berhasil membawa kembali RE7 sebagai game horor. Karena itu gue hype dengan game ini, apalagi rilisnya nggak begitu jauh. Resident Evil Requiem akan rilis pada tanggal 27 Februari 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Persona 4 Revival. Setelah berbagai macam rumor, remake dari Persona 4 akhirnya resmi diumumkan. Persona 4 Revival sayangnya masih belum punya banyak detail selain teaser yang ditayangkan. Teasernya hanya memperlihatkan kota Inaba dalam tampilan baru. Videonya ditutup dengan memperlihatkan Yuna Rukami, sang tokoh utama yang berjalan di kota tersebut. Informasi yang diberikan oleh teaser ini hanya gamenya akan rilis untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Untuk yang langganan Game Pass, kalian bisa langsung main game ini di Day One. Sayangnya tanggal rilisnya masih belum diumumkan. Persona 4 adalah game favorit istri gue. Jadi tentunya gue ikutan hype dong. Gue dulu pernah coba main Persona 4, tapi masih awal banget. Kayaknya baru sampai masuk ke TV pertama kali. Emang pas dulu gue main itu belum suka dengan game RPG. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk mainin gamenya hingga tamat. Onimusha Way of the Sword. Capcom juga menayangkan trailer kedua dari Onimusha Way of the Sword dalam Summer Game Fest 2025. Trailer kali ini memperlihatkan lebih banyak gameplay yang bikin gue makin hype. Salah satu hal besar yang diperlihatkan dalam trailer kali ini adalah karakter baru bernama Sasaki Ganryu yang terlihat sangat nyentrik. Bisa dilihat jelas dari namanya yang serupa dengan Sasaki Kojiro, karakter ini akan menjadi rival karakter utama yaitu Miyamoto Musashi. Bisa dilihat Ganryu juga memiliki Demon Gauntlet di lengannya. Onimusha adalah salah satu seri game yang gue suka di zaman PS2 dulu, jadi tentunya gue sangat senang dengan ada sequel baru ini. Sekarang sih gue tinggal nunggu tanggal rilis pastinya, soalnya gue udah punya PC yang kuat buat bisa main game-game baru. Onimusha Way of the Sword akan rilis pada tahun 2026 untuk PS5, Xbox Series XS, dan PC. Stranger Than Heaven. Game terakhir yang gue sangat tertarik adalah Stranger Than Heaven. Mungkin kalian nggak kenal dengan game ini. Game ini sebelumnya dikenal dengan nama Project Century dari Ryuga Gotoku Studio. Melalui trailer baru yang ditayangkan, Sega mengkonfirmasikan judul resmi proyek ini adalah Stranger Than Heaven. Trailer kedua ini juga mengagetkan karena memperlihatkan karakter dan tahun yang beda. Trailer pertama memperlihatkan setting pada tahun 1915, tetapi trailer kedua ini memperlihatkan setting pada tahun 1943. Tidak hanya setting waktu yang beda saja, bahkan kalian juga bisa melihat area yang sudah tidak asing lagi bagi para pemain Yakuza atau Like a Dragon. Lokasi di era ini adalah Sotenbori yang sering kalian kunjungi. Sotenbori adalah versi fiksi dari Dotonbori yang ada di Osaka. Sebagai fan RGG Studio, gue tentunya sangat hype dengan game ini. Sayangnya detail lebih lanjut belum ada sama sekali. Bahkan tanggal rilis dan platformnya pun masih dirahasiakan. Itulah game-game yang paling gue hype dari Summer Game Fest tahun ini. Kalau ada game yang belum kesebut, kemungkinan udah disebut dalam video State of Play. Kalau kalian sendiri, game mana yang bikin kalian hype pas diumumin? Ayo share gamenya di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalian bisa like video ini kalau kalian juga hype dengan game-game yang diumumin di Summer Game Fest. Kalian bisa dukung teman hobi langsung lewat Saweria, Traktir, dan Ko-fi. Dukungan kalian akan sangat membantu teman hobi untuk memproduksi video. Jangan lupa juga subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari teman hobi. Di sini kalian bisa nemuin video seputar video game, anime, dan manga.